2 SD Apa? ditanya kan 3D itu apa untuk buat ngecek uang. Terus gua jawab, gua langsung saya 3 dimensi. Halo semuanya teman-teman senusa dan sebangsa. Ya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal writer's block. Writer's block mah yung anjing. Writer's block. Kita mau ngomongin writer's apa tadi? Strike ya kan? Dari American Guild. Writer's Guild. Ya. Coba lihat nih, ini Aldo asli apa enggak nih, coba kita lihat. Asli guys. Gue juga mau dong. Apa? Lihat nih spraynya kotor. Anjing. Kok dia tunggak maksudnya? Goblok. Nggak ngerti dia berarti. Nggak ngerti lo. Lu nggak ngerti lo kampung. Ini di hotel ini. Spraynya kotor ini. Nggak pernah kotor ya. Pecah, ini baru pecah nih. Ini baru jauh. Gua kelas 2 SD Apa? ditanya kan 3D itu apa untuk buat ngecek uang. Terus gua jawab, gua langsung saya 3 dimensi. Goblok. Harusnya kan diraba, dilihat anjing, diterawang. Dilihat. Udah goblok diraba. kenceng. Udah goblok kenceng. Tangan lagi anjing beda banget. Iya, udah goblok kenceng anjing. Iya. Bagus juga di sini nih. Tolol gitu nih. Di sini aja. Ya. Dah, kita mau bahas nih AWG ya, American Writers Guild ya. Jadi kemarin mereka berbondong-bondong melakukan demonstrasi untuk masalah gaji mereka yang karena streaming platform itu kan gara-gara mereka dibayarnya jadi nggak ikut dalam masa produksi. Nah itu gue harus koreksi tuh. Ngomong dia juga ke dia nih. Ini writer's block nih ngomong ke dia. Jadi dia tuh bukan dipotong tidak ikut masa produksi, tapi produksi dia yang dipotong itu produksi penciptaan skenario. Contoh, misalkan tadi bikin skenario itu 6 bulan. Jadi dari tahap A, B, C. Nah dihilangin tahap C-nya. Jadi cuma tahap A, tahap B gitu. Karena dimanapun writers memang tidak ikut produksi film. Karena ketika lu udah menyerahkan tulisan lu ke sutradara, it's all directors. Bukan lu lagi gitu. Jadi mau dia apain skenario lu pun udah bukan urusan lu lagi. Karena gue pernah ceritain sama orang yang sekolah. Oh ini berarti kayak inner circle penulis nih. Iya. Aku pernah ngobrol sama orang yang nulis lagi. Pernah kuliah penulisan di Hollywood. Dia bilang kelas pertama dia ketika masuk adalah dia dosen tulis papan. The script is not yours. Maksudnya ketika lu udah nulis skrip, lu kasih ke director, udah bukan punya lu lagi, udah bukan hak lu lagi. Karena udah dibeli kan. Terus dibuat terus lagi, the script nanti manggung di BSD. Nah, itu juga ada tuh. Itu Radiohead dong, Mas. The script tuh yang The Man Who Can Be Moved. Tuh tau gak yang The Man Who Can Be Moved. Tahu gak? Itu The script. The Man Who Can Be Moved, lu paham gak lu? Lu gak tahu, lu gak ngerti lu. Lu tadi gua gini, lu kata tungau. Ini spray, bukan tungau. Demek. Itu kenapa ada ketek? Tolong. Nah, abis itu, ini orang-orang ini nih. Ini dari DA ya? Bukan. CNBC. Nah ini nih, menurut lu gimana? Ya sebenarnya ini tuh udah terjadi di banyak industri, Well. Gue sempat ngomong juga, ngobrol sama salah satu developer terbesar di Indo juga lah. Memang ternyata dia bilang kalau sekarang itu writers itu justru adalah hal yang paling mudah untuk digantikan sama AI. Dan dia bilang semasa AI ini sudah berkembang, dia tuh udah layoff sekitar 30% dari penulisnya. Dan bakal terus berkurang. Terus gue tanya, wah sadis juga lu yang ngelakuin kayak gitu. Terus dia bilang dengan santai dan santuinya, dia bilang ya itu salah sendiri mereka jadi penulis. Aduh. Karena memang ternyata lu adalah orang pertama yang bakal kena ganti sama AI.
Aduh. Jadi memang dengan cara mainnya justru mereka demonstrasi kayak gini, menurut gue malah makin meyakinkan untuk mereka cepat-cepat diganti sama AI. Harusnya emang gimana menurut lo langkah yang tepat bagi mereka? Ya makanya gue sempat bilang sekarang ini di masa-masa AI ini yang perlu lo lakukan adalah lo harus pinter banget atau setidaknya lo kaya banget. Karena kalau lo kaya banget ya setidaknya lo yang bisa produksi filmnya suka-suka lo kan. Atau lo pinter banget ya udah lo jadi satu-satunya orang yang nge-supervise itu penulisan AI. Karena kan butuh orangnya juga untuk bikin develop skripnya kan. Nah makanya orang-orang yang mediocre dan setengah-setengah ya udah nggak bakal kemana-mana dan akan selesai. Benar. Gitu. Maksud gue ya ini mah nggak usah ngomongin writers dulu lah, Well. Kitanya sendiri as a host aja someday pun bisa diganti sama AI. Iya betul. Lu yang syuting BTS film segala macem someday pun juga bisa diganti sama AI. Benar. Nah makanya sekarang kan mumpung kita masih bisa nih, setidaknya generasi kita masih aman bro. Bahkan kamera pun juga ntar ganti. Iya kan. Nah sekarang yang paling berbahaya kan adalah anak-anak kita nanti nih, yang mesti berarti duit kita mesti banyak banget untuk sekolahin mereka di tempat terbaik kan, atau koneksinya yang paling bagus. Kalau enggak, selesai sudah. Makanya menurut gue Dana Bos dan kawan-kawan yang bikin anak-anak ini bisa sekolah setengah-setengah, sebenarnya ujung-ujungnya at the end of the day tidak ada gunanya. Karena digantikan oleh AI. Ujung-ujungnya iya. Kalau lo ingat film Raden Saleh, Mencuri Raden Saleh ya, di adegan lagi dia benerin lukisan di awal-awal si Iqbal itu pakai robot AI. Jadi untuk ngebikin untuk ngoperetnya. Oh, okay. Jadi dioperetnya nggak pakai orang. Jadi ini nitikin gitu loh. Titik 1, titik 2, titik 3 gitu aja jadinya. Jadinya yang bakal bekerja lebih keras tuh aktornya. Karena diopernya cuma ngeliat dari segi lampunya doang jadinya. Dan itu ya bener kata lu akan pelan-pelan mulai terganti. Semuanya sih bakal diganti. Tapi sebetulnya efisiensi banget. Menurut gua yang dipeributkan sama mereka ini adalah salah satunya royalti ya. Dan juga pasti ada yang menduduki politik, maksudnya ada yang menunggangi kebijakan inilah pasti. Cuman gue lebih ngeliatnya mereka tuh lebih aware sama royalti. Sedangkan di kita tuh kan enggak. Gue pernah cerita ke teman gue. Jadi si Maning itu, dia itu kan pernah jadi kamera operator di film, adalah film yang Indonesia yang syuting di luar. Ya, jadi nyewa alatnya tuh nyewa. Sidul ya? Bukan. Ngapain Sidul ke luar? Kan ada Sidul yang terakhir kan ke Belanda. Oh iya, yang mandra dia di bandara dia, Dul, iya, gitu ya. Iya, betul. Dul hati-hati ya Dul. Yang temennya Sidul yang India itu kan jadi DJ kan soalnya. Oh iya benar. Tapi ada di salah satu film Indonesia, gue nggak usah sebut film apa ya. Jadi mereka tuh syuting luar kan, bekerja sama dengan PH luar. Iya. Bekerja sama. Selalu begitu prosesnya. Ya bekerja sama dengan anak-anak rental luar. Terus anak-anak rental ini makan siang nih, semua makan siang nih. Cuma nih makan siang. Anak rentalnya ngomong ke anak PH-nya nih, kita mesti komplain, jangan mau kita kerja 12 jam. Karena seharusnya kita cuma kerja tuh 10 jam. Karena di luar tuh nggak boleh lebih dari 10 jam. Nggak boleh lebih dari 10 jam. Ya pokoknya setahu gue sebelum makan malam udah harus balik. Iya, maunya 8 jam gitu. Terus si PH-nya bilang, kita nggak bisa kayak gitu, dia berdebat gitu. Terus yang anak Indonesia cuma makan doang pakai tangan, ngelihat kita syuting 15 jam biasanya. Iya. Syuting sampai ngebelah hutan nih orang Indonesia ya, maksud gue ya. Ya itulah sebetulnya yang mau diperbaiki sama beberapa orang yang sekarang sedang berjuang di film Indonesia sebetulnya. Syuting sehat. Karena produser itu kan nggak mau syuting sehat, karena kalau lu syuting sehat kan nambah hari nambah kos, lu nya sehat, gue nya hancur nih. Cuman ya masalahnya kayak gini juga susah sih, Well. Orang-orang yang willing untuk kerja 15 jam pun juga banyak kok ya, masalahnya. Jadi kalau lu nggak mau kerja 15 jam, ya udah gue cari lagi yang baru gitu. Iya. Kadang-kadang jadi makanya perlu skill yang khusus sebetulnya yang bisa bilang nggak mau gitu. Atau memang akhirnya pemerintah yang ngurusin rules-nya. Ini kan nggak ada rules-nya sebenarnya. Contoh misalnya coba deh ya, dia director ternama misalnya, siapa sebutlah A misalnya. Jangan itu, gue tahu lu kepala lu itu ya. Tapi tadi iya tadi mau nyebut. Nggak jadi. Misalkan gua nih, katakanlah lu saudara ternama. Kalau lu nya bisa ngomong ke produser, oke gua mau bikin film ini, gue yang direct, tapi dengan catatan nggak boleh syuting lebih dari 10 jam. Ya pasti dia ngikut, mau nggak mau. Karena nggak ada yang bisa gantiin lu, menurut gua. Tapi kalau misalkan yang ngomong kayak gitu anak gamer yang megangin tiang lampu ya, ya dicari lagi aja mama-mama yang lain. Cuma megang tiang lampu ya. Ya emang tiang lampu mau jangan lu doang juga bisa, Iya, pohon juga bisa megangin tiang lampu. Apa? Pohon kan bisa disangkutin. Benar. Kan? Tapi nggak punya tangan. Tapi masalahnya, Well, sutradara kan dekat banget sama produser. Iya. Iya kan? Maksud gua lobby utama terjadi kan justru adalah produser dan sutradaranya. Iya. Berarti kalau lu ngelihat ada sutradara fight buat itu adalah berarti sutradara yang terbaik gitu. Good director. Karena kan cost efisiensinya juga mempengaruhi sang sutradara juga berarti paymentnya maksud gue. Jadi ada satu PH yang sekarang lagi memperjuangkan syuting tuh maksimal 12 jam. Siapa? Imaginary.
Oh, promosi lagi. Ada, saya bikin film agak lain. Ini ada film agak lain soalnya guys. Nanti tayang nanti nggak tahu tanggal berapa, tapi kayaknya akhir-akhir tahun lah. Ya semoga. Iya pasti. Tapi masuk kami. Itu ada 127 orang yang nonton lumayan. Lu masukin aku joget, coba Aaron kok bisa joget? Lah ini. Ko Ernest, saya udah bawain Ko Ernest. Itu harus di-cut ya, maksud gue ya, karena dia nggak bayar ya guys ya. Bisanya masang poster doang dia. Ntar kan gue undang. Oh lu undang. Ntar coba gue undang. Studio kita udah bagus ini. Iya, ntar gue udah apa ini gue, Koyandi gue undang. Gitu dong ya, jadi emang Gue gak tau di Indonesia masih susah sih. Indonesia selalu begitu ya. Kayak agensi aja misalnya bikin standarisasi harga, terus ada agensi-agensi kecil yang ngambil harga lebih bawah. Anak kuliahan. Jadinya susah di Indonesia tuh serba susah. Karena ada regulasinya. Gak ada regulasi. Sebenarnya udah poster film. Kemarin ada yang cerita juga kan, bikin poster film bisa ratusan juta per poster. Totalnya anak kuliahan bisa bikin cuma 5 juta. mau terima. Dan AI sekarang bisa. Iya, jadi emang gimana ya? Makanya gue tuh selama 10 hari di Jerman tuh gue merasa bahwa anjing Indonesia tuh aksesibel banget ya. Lu malam masih bisa lihat makanan, malam masih bisa lihat orang beraktivitas kerja ngelayanin lu gitu sampai subuh-subuh gitu. Di Jerman nggak ada, anjing jam 7 tutup anjing gue. Minggu jam 5 udah nggak ada toko well buka, well sampai ke international chain kayak toko-toko sepatu gede, McD aja yang 24 jam. Padahal masih terang. Masih terang padahal. Jadi emang baru berasa banget sih. Takut sama kali, Mek. Enggak ya? Oh, Sorry. Tadi gua zoom. Iya, lu zoom, timestamp-nya lu cabut, lu upload di USS. biar dia viral anjing. Ini live soalnya masuk kan ya? Live masuk nggak sih soalnya? Biar masuk penjara ya, biar masuk penjokur. Landscape nggak bisa landscape ini lagi pakai ini. Emang ngerinya sih itu sih Indonesia sih. Tapi ya gue salut sih Indonesia tuh apa ya? So far menjadi salah satu negara yang aman secara ekonomi dimanapun. Dibanding sama Europe sekalipun loh bahkan. Iya sih, karena kalau misalnya kita landai nggak jauh-jauh amat. Benar. Kalau mereka jauh banget. Iya, dan roda ekonomi kita tuh anggapannya 24/7 jalan aja, iya, maksud gue. benar, Jadi benar. emang jago sih menurut gue. Gue selama tinggal di Indonesia akhirnya gue bersyukur gitu. Gue dari Indonesia, gue lapar, gue bisa keluar nyari makan, kemana-mana juga enak, naik mobil gampang. Mau bikin konten dengan cara anak kuliah. Iya, kan, murah kan. Kadang nggak dibayar mau ngejar idealisme biasanya. Kita tinggal jual passion, lu pasti bisa berkembang gitu. Kalau kita tahu di otak itu lu ngomong. Ya, tapi intinya Indonesia tuh gampang lah nyari Orang, nyari makanan, nyari kendaraan, gampang banget. Nyari penulis juga gampang. Semua gampang di sini. Jadi gue rasa kalau di sini demo-demo nggak ada. Iya kalau di sini maksud gue demo-demo writers sini mah. Iya. Yang demo-demo juga nggak kepake lagi, udah gampang aja. Bener, simple setuju, aja. setuju. Kalau di sono kan sampai aktor-aktor Hollywoodnya ikut. Makanya pas Oppenheimer red carpet semuanya pada izin pulang duluan kan, Iya, dan nonton screeningnya karena mereka mau ikut ke sini. Karena dia care sama industrinya. Karena kan kalau writersnya nggak ada, para aktor-aktor ini makan apa mereka itu? Benar. Iya Karena kan? dia garda terdepan ya sebetulnya. Iya, karena memang penulis-penulis ini kan juga penulis-penulis gila sebenarnya ikut-ikut. Ini juga sebenarnya. Itu ODG aja loh, bukan gila. Sorry, maksudnya lebih ke ini hiperbola. Lu zoom lagi, kasih ke yayasan. Ya. Iya. Lu upload di Instagram story, lu tag, iya kan? Anjing. Jadi emang writers guild kayak gini memang sebenarnya memang diperlukan. Tapi mungkin di masa anak-anak kita kali, gue nggak tahu. Intinya lu siap-siap aja lah, lu harus punya skill ekstra untuk kedepannya sih. Iya, harus kaya banget atau pinter banget sih. Atau punya koneksi bagus. Iya, antara dua itu udah lah. Abis itu udah nggak tahu, lu udah nggak bisa apa-apa. Udah makanya orang miskin bakal makin miskin, yang kaya makin kaya jadinya. Makanya nih nanti kan kita akan mencoba untuk bikin karya sendiri ya Doi nanti ya. Iya. Dokumenter kan. Nanti disaksikan aja ya. Iya. Semoga tidak mengecewakan ya. Yang pasti itu 80% pakai AI tuh, karena cost efisiensi kita kan. Gue gak kerja dong, gue gak kerja. Ya kan lu 20% ini kan lu sendiri. Kita nggak ada yang lain guys. Bukan emang dia nggak ada. Iya, dia nggak ada. Lu diganti AI. Gak tahu ya, tapi menurut gua chemistry yang dibawa dengan tim produksi kayak kita ngerjain sesimpel kayak kemarin Hargai lah, maksud gua itu kan chemistry nggak bisa dapetin ya di mana-mana ya, maksud gua funnya, capeknya, produksinya. Lu kalau produksi AI kemarin Sepi, orang apa namanya nggak ada yang ngelit tuh. Gak ada itu. Gua tuh bengong tuh orang-orang tuh. Kepalanya doang yang gerak, karena kan AI badannya.
juga. Iya. Jadi emang yang nggak tahu sih, lu pada yang pernah berkecimpung di dunia produksi, lu tidak akan merasakan indahnya kata it's a rap ya. Iya, it's a rap tuh begitu kita denger tuh anjing gitu ya. Karena kita ngerjain beberapa event, Manuel ngerjain beberapa film gitu. Jadi kita tuh seneng walaupun proyeknya mungkin nggak gede-gede banget buat kita duitnya, tapi journey itu tuh tidak pernah bisa dirasakan lagi di masa-masa AI di masa depan sih. Betul. Chemistry-nya indah lah menurut gue perjalanannya. Makanya gue sih ya kita bersyukur ya kita dilahir di era-era 90-an, kayak era-era terakhir umuran mapan kita umur 45, nanti AI belum segitunya lah. Nanti anak-anak kita udah umur 45 sih gue rasa bisa. Kita udah 40 juga udah begitu. Udah gitu ya. Iya, cepet. Taksi juga robot kali ya. Mungkin. Taksi terbang. Jauh juga masanya. Gitu. Karena sebenarnya kurir-kurir aja di Amerika tuh udah drone. Jadi Amazon tuh udah pakai drone. Jadi benar-benar di gudangnya tuh drone-nya tinggal ngambil tet keluar dia. Jadi bisa ke rumahnya. Iya, langsung keluar. Jadi high rise semua gitu masuk gitu di Amerika. Wah, gila. Amerika udah implementasi kayak gitu. Wah. Nah, lu bayangin kurir-kurir yang biasa suka ngitung barang di aspal. Coba. Iya, yang kalau kita ke gereja, anjing barang gue tuh pasti tuh di aspal, dilempar-lempar. Tapi dia ngasih barangnya gimana kalau kayak gitu drone-nya? Jadi udah ada kalau yang nangkep. Enggak, lo kalau berlangganan, misalnya lo berlangganan untuk automated system itu biasa kan orang Amerika kerjanya pulang malam kan. Jadi mereka udah ada docknya masing-masing. Drone-nya udah tinggal ngirim, masuk ke dock itu. Iya, masuk ke dock. Amerika biasanya ditaruh di depan rumah. Di depan rumah juga aman kan? Oh, dia tuh nggak ada yang teriak paket gitu, dia nggak ada di sana. Nggak ada yang siap gitu ya. Paket. Nggak ada, siap main doang itu. Ada di billboard lagi. Jadi ya lu bayangin lah ya kalau kurir-kurir yang suka masih banting-banting barang ya di video-video ya. Nah, lu tahun depan mah udah nggak ada lu. Tahun depan masih ada dia. Masih ada, tahun depan 2 bulan lah dia. Iya, cuma nyuci aspal aja lu paling. Ya, itu makanya lu dunia service itu bahaya banget lah. Iya. Paling demo lagi ntar. Demo lagi. Ya makanya kayak hari buruh juga buruh pada minta kenaikan gaji. Sebenarnya gue juga setuju sama gaji mereka yang sangat-sangat tidak manusiawi itu. Tapi di sisi lain juga mereka tuh replaceable banget. Iya, memang harus ancang-ancang juga sebagai manusia. Iya, jadi kalau parkir juga kan udah paling cepat kan sebenarnya. Tol udah nggak ada orang, mall udah nggak ada orang. Parkir juga ntar juga nggak ada orang. Jadi yang ada orang nggak tahu apa parkur masih ada orang kan. Kalau nggak siapa yang parkur dia, aneh kan? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa follow _muhyu dan ini Instagram kita. Jangan lupa kalau mau sabar bisa ada di bawah ini. Karena kalau misalkan mau request film bisa sabar juga 100.000. Kalau nggak akses 100.000 juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol di via sabar juga nggak apa-apa. Kita bacain di sesi live. Kita bacain deh yang terakhir tadi. Oke, thank you ya guys. Boleh. Ibu dari M lah. Iya bang. Apa? Iya bang. Berapa duit tuh sih ya? 10.000. Iya bagus loh, cocok iya bang. Iya bang terus aja. Ngomong iya bang 2000 kali loh. Siapa yang kasih namanya? Enak. Ya terima kasih. Ya makasih ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys. Ikut-ikut.